Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktiantika Putri, NPM 18160095, mahasiswi STKIP PGRI Bandar Lampung, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah isu masalah dan inovasi pendidikan sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Merke Jessy Tanot, MPD. Banyak sekali problematika di Indonesia, salah satunya problematika sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu problematika pendidikan. Problematika berasal dari akar kata bahasa Inggris, yaitu problem, yang berarti soal, masalah atau teka-teki. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya kemampuan, baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dimiliki oleh seorang individu. Kemudian ada pun yang dimaksud dengan problematika pendidikan, yaitu persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Sekolah sebagai bentuk organisasi diartikan sebagai wadah manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan pendidikan. Keberhasilan program pendidikan dalam proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, faktor dana, sarana dan prasarana, serta faktor lingkungan lainnya. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi dengan baik, maka akan meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Kemudian salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlunya peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Sarana dan prasarana adalah salah satu bagian input, sedangkan input merupakan salah satu subsistem. Sarana dan prasarana sangat perlu dilaksanakan untuk menunjang keterampilan siswa agar siswa siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Sarana dan prasarana juga merupakan bagian yang terpenting yang perlu disiapkan secara cermat dan berkesinambungan, sehingga dapat dijamin selalu terjadinya kegiatan belajar mengajar yang lancar dan yang efisien. Namun, seperti yang telah kita ketahui, pendidikan di Indonesia sangat minim sekali, terutama dalam sarana dan prasarana. Seperti halnya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang rusak di berbagai Indonesia, dan banyak sekolah yang memprihatinkan, terutama pada daerah-daerah terpencil. Dalam hal tersebut, fasilitas kegiatan belajar itu sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran. Seperti halnya fasilitas yang tidak memadai, contohnya seperti gedung kelas yang bocor, bangku sekolah rusak, maupun meja-meja guru yang tidak memadai, tidak cukup. Begitupun mengenai kurangnya tenaga pengajar yang tidak profesional. Ketika sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan yang disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini. Padahal apabila kita lihat dari pengertian pendidikan, yaitu usaha sadar yang dilakukan dan disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Tentunya jika pendidikan itu disusun dengan sistematis dan planning yang baik, tentu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Namun dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdapat kekurangan dalam memanajemen, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Realitanya di daerah terpencil tidak memadai mengenai sarana dan prasarana pendidikan, termasuk sumber daya, sehingga memicu perkembangan pendidikan. Dalam hal ini, banyak permasalahan yang timbul mengenai kurangnya sarana dan prasarana, seperti halnya fasilitas yang minim, yaitu dalam permasalahan yang utama di setiap pendidikan di sekolah
di Indonesia, terutama di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Hal ini menimbulkan kurangnya kesenjangan mutu pendidikan. Maka banyak pendidik yang berada di daerah terpencil seperti pendidikan tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas yang disediakan di pendidikan di kota. Sarana dan prasarana pendidikan itu merupakan salah satu komponen yang menunjang keberhasilan atau tujuan pendidikan. Segala bentuk permasalahan yang berkaitan dengan sarana hendaknya segera diselesaikan. Hal itu dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang efisien dan berjalan dengan lancar. Proses pembelajaran dapat dikatakan baik atau buruknya tergantung dengan kinerja fungsi sarana tersebut. Di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang berkaitan dengan pengontrolan dan pemeliharaan administrasi pendidikan yang berupa sarana dan prasarana pendidikan. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka diharapkan dapat menaungi administrasi pendidikan dari segala hambatan yang ada. Namun, jika kita melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini sangat jauh dari perhatian dari pemerintah, terutama sarana dan prasarana yang banyak tidak sesuai standar atau tidak layak. Inilah alasan mengapa pendidikan di Indonesia tidak berkembang, bahkan semakin menurunnya pendidikan di Indonesia. Kenyamanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran juga didasari dari fasilitas yang memadai dan layak guna. Kemudian ada permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu fasilitasnya yang minim. Jadi volume sarana dan prasarana yang minim itu masih menjadi permasalahan utama di setiap sekolah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari daerah perkotaan. Kasus itu menimbulkan kesenjangan mutu pendidikan. Banyak peserta didik yang berada di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas seperti peserta didik yang ada di kota. Oleh karena itu, kualitas pendidikan di desa itu semakin kalah bersaing dengan kualitas pendidikan di kota. Kemudian adanya alokasi dana yang berhambat. Jadi banyaknya kasus penyalahgunaan dana administrasi sekolah itu membuat sarana dan prasarana sekolah tidak terwujud sesuai dengan harapan. Adanya permainan uang dalam administrasi tersebut membuat pendidikan semakin tidak cepat menjadi titik keberhasilan, malah sebaliknya. Kemudian perawatan yang buruk itu dapat dikatakan permasalahan dalam sarana dan prasarana. Mengapa? Karena dengan ketidakpedulian dari sekolah terhadap perawatan yang menjadikan buruknya sarana dan prasarana di sekolah. Ketidaknyamanan menggunakan fasilitas itu diakibatkan dengan kondisi fasilitas yang rusak dan membuat siswa enggan untuk menggunakannya. Jadi kasus tersebut sering terjadi karena tidak adanya kesadaran diri dari setiap guru, siswa, dan pengurus-pengurus sekolah. Dari ketiga permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi. Banyak permasalahan sarana dan prasarana yang akan menghambat proses pembelajaran yang berakibat pada ketercapaian tujuan pendidikan. Sebenarnya hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara membuat suatu lembaga khusus yang independen yang bertugas mengawasi pengadaan sarana dan prasarana sekolah di seluruh Indonesia. Hal itu dapat dilakukan untuk mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana sekolah untuk menciptakan pendidikan yang baik serta berkualitas di Indonesia. Solusi yang lain juga dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi keberadaan komite sekolah yang jujur, independen, serta transparan sebagai pihak yang mengawasi kecurangan atau tindak praktik korupsi baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak sekolah. Pemerintah daerah dan pihak sekolah seharusnya transparan mengenai sarana dan prasarana yang seharusnya disediakan dan spesifikasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.